Sore Bapak Ibu, keluarga, sahabat, dan teman-teman yang kami muliakan. Sesaat lagi pemberkatan pernikahan dari Ardinanda Sinulingga dan Edwina Rosanti Badudu akan segera dimulai. Kami mengundang untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah berada dalam area resepsi area pemberkatan pernikahan untuk menduduki area kursi yang sudah ditentukan, dan kami ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian untuk tetap menjaga jarak, mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker setiap saat. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu, keluarga, sahabat, dan para tamu undangan yang kami muliakan. Selamat datang pada acara pemberkatan pernikahan dari Ardinanda Sinulingga dan Edwina Rosanti Badudu, atau yang kita kenal dengan Ardinanda dan Wina, Sabtu 28 Agustus 2021, bertempat di Amaryllis Boutique Resort Puncak, Jawa Barat. Sungguh sebuah kebahagiaan yang luar biasa bahwasannya kita para keluarga dan juga para sahabat dari Ardinanda dan Wina yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara live streaming, secara virtual, dimanapun Bapak Ibu berada, dapat berkumpul hari ini dalam keadaan yang sehat, dan kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah awal dari perjalanan yang baru bagi kedua mempelai yang berbahagia. Di hadapan Tuhan dan umatnya, Ardinanda dan Wina akan mengucapkan janji pernikahan, sebuah janji yang ditempuh tanpa perjalanan kembali, sebuah janji yang menyatukan dua insan untuk selalu bersama dalam suka maupun duka, susah maupun senang, sakit maupun sehat. Marilah kita semua yang hadir di tempat ini untuk bersatu hati mengirimkan doa dan juga memberkati niatan suci dan mulia dari kedua pengantin untuk melangkah ke babak kehidupan yang baru. Bapak Ibu sekalian dan para tamu undangan dan keluarga yang kami hormati, sebelum acara ini kami mulai, kami ingatkan dengan rasa hormat agar segala bentuk alat komunikasi baik itu HP maupun HT diubah menjadi mode silent atau dinonaktifkan sejenak agar tidak mengganggu jalannya pemberkatan pada sore hari ini. Seluruh keluarga dan tamu yang hadir secara fisik di tempat ini telah melewati proses swab yang telah disiapkan oleh pihak keluarga. Namun kami ingatkan kepada para tamu yang hadir untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker setiap saat. Dan dengan rasa hormat kami juga ingin memberitahu bahwa jika Bapak Ibu ingin mengabadikan momen yang berbahagia ini, mohon untuk tidak mendekat ke kursi pemberkatan atau tetap di kursinya masing-masing agar tidak mengganggu prosesi pemberkatan nikah. Dan atas pengertiannya kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan sama-sama menyambut kehadiran calon pengantin. Namun kita akan terlebih dahulu menyambut kedua orang tua dan juga saudara kandung dari Ardinanda dan juga dari Wina. Dan untuk itu kami mengundang Bapak Ibu sekalian yang berada di dalam area pemberkatan untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Dan kita akan menyambut terlebih dahulu orang tua dari mempelai pria, Bapak Tony Sinulingga dan Ibu Germina Beru Sebayang yang hari ini tidak dapat hadir, dan diwakili oleh Bapak Ngaloken Sinulingga dan Ibu Murni Beru Sebayang selaku om dan tante dari Ardinanda. Mengikuti di belakang orang tua mempelai pria yaitu saudara kandung dari mempelai pria yaitu Melissa Sinulingga dan Emma Sinulingga.
Berikutnya, saudara kandung dari mempelai pria, yaitu Efranta Sinulingga dan Fani Sinulingga. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah mempelai pria yang berbahagia, yaitu saudara Ardinanda Sinulingga. Selanjutnya yang akan bergabung bersama dengan kita yaitu ibu dari mempelai wanita, yaitu Ibu Marta Rosboru Nainggolan. Mengikuti di belakang ibu mempelai wanita yaitu saudara kandung mempelai wanita, yaitu Rianesa Badudu dan Meyaska Badudu. Selanjutnya, bridesmaid yang merupakan sepupu dari mempelai wanita, yaitu Putri Saninda Desire dan Alma Fastri Sidia. Untuk mempersiapkan jalan yang nanti akan dilalui oleh pengantin wanita, Flower Girls, yaitu Nara Cadence dan Nediva Shanis. Bapak Ibu sekalian, inilah calon pengantin wanita Edwina Rosanti Badudu yang akan diantar menuju kursi pengantin oleh sang ayahanda tercinta, Bapak Arman Badudu. God before us, God beside, God within us above. You are faithful through the stillness and the storm, for you've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. Father, we commit to you our hearts. Father, we commit to you our hearts.
calon pengantin telah hadir bersama dengan kita pada sore hari ini dan mereka telah siap untuk memasuki prosesi pemberkatan pernikahan. Mari Bapak Ibu sekalian kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam pujian dan penyembahan, di mana sesi ini akan saya serahkan sepenuhnya kepada worship leader kita, yaitu Ibu Tamami. Baik, sebelum ibadah ini kita akan mulai dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yosua Cendana. Mari kita satu dalam doa. Haleluya. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam sorga, Tuhan Khalik langit, bumi, lautan dengan segala isinya, Tuhan yang kami kenal, kami sembah, dalam nama Yesus Kristus penebus. Betapa hati kami mengucap syukur, penuh sukacita, di petang hari ini, di tempat ini ya Tuhan, kami boleh berkumpul bersama di hadapan-Mu, mengantar kedua putra-putri kami, saudara kami, anak-Mu, Nanda dan Wina, yang sebentar dalam beberapa saat ke depan akan segera diteguhkan, diberkati sebagai suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kami tahu ini adalah anugerah yang dahsyat dari Tuhan. Engkau hadir di sini saat ini, ya Tuhan Yesus. 2-3 orang berkumpul bersama dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengahnya. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah, peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Pimpinlah segala sesuatunya, urapilah kami semua dan berkatilah. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka dan kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Kami persilahkan duduk kembali kepada Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Dan kini saatnya kita akan mendengarkan pujian dari Tante mempelai wanita, yaitu Tante Francisca, Tante Citra, dan Tante Sari Badudu, yang biasanya kita kenal dengan sebutan Maeka, Maita, dan Tante Sari. Kami persilahkan.
love abide. Mid sorrow, gloom, and still lies brighter peace. Full comfort when I see thy grace. And when life dim in earth shall cease, take thou us to thine eternal peace. Be thou stay with us, thy dwelling be as it were for Jesus' sake. Pujian yang begitu indah berjudul Oh Promise Me. Baik, kini saatnya kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita angkat satu pujian. Kami berikan kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Mari kita agungkan nama Tuhan. Sebab Dia yang layak untuk kita sembah. Sebab Dia yang layak untuk kita puji. Karena perbuatannya sungguh ajaib. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita nyatakan pujian. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Tuhan Yesus. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta Yosua Cendana untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Lagi sekali mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi untuk kesempatan pada sore hari ini kami dapat datang menyembah-Mu. Dan tiba saatnya kami mau dengar suara Tuhan, isi hati Tuhan, kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, lawatlah kami, jangan lewatkan seorang pun jamah tiap kami, khususnya kedua mempelai. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah pedoman, firman-Mu adalah penuntun, firman-Mu adalah gada dan kekuatan, gada dan tongkat perlindungan. Tuhan, lagi sekali layakan urapi hamba-Mu ini, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan Yesus, bertahtalah di atas dan di dalam pemberitaan firman-Mu ini. Hadirlah, wahyukan diri-Mu, nyatakan diri-Mu di tengah-tengah kami. Jamah lawat kami semua. Bapa, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, saya boleh lepas masker ya, sudah tes antigen. Ya. Haleluya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hati kita semua bahagia, terutama kedua mempelai. Saya lihat dua wajah yang sumringah. Berbahagia, pasti kedua mempelai sudah menunggu lama untuk saat seperti ini ya, untuk hari ini ya. Puji Tuhan, semua adalah anugerah, Holy Grace. Di tengah-tengah pandemi yang masih berlangsung, Tuhan nyata hadir dalam kehidupan kita, khususnya untuk kedua mempelai. Tuhan boleh bawa sampai ke titik hari ini untuk segera diteguhkan dan diberkati. Saya kenal kedua mempelai sejak khususnya kelas BPN ya, bimbingan pernikah. Disitulah kenal secara lebih intim. Selama 9 session kami adakan pembinaan, dan saya dengan istri melihat kedua mempelai, di hati kami ada kesaksian bahwa ini adalah anak-anak yang baik ya, dua anak Tuhan yang baik. Di tengah-tengah zaman yang sudah postmodern ya, pasca modern seperti sekarang ini, sejujurnya tidak gampang menemukan dua pemuda-pemudi yang hidup kenal Tuhan, yang taat firman Tuhan. Tentu kita semua belum sempurna, jauh dari sempurna, tetapi mereka adalah anak-anak yang punya hati untuk Tuhan ya, untuk Tuhan Yesus, dan mereka mau dibentuk, diajar, dituntun oleh firman Tuhan. Dan saya pribadi sebagai hamba Tuhan punya keyakinan yang kuat bahwa mereka akan jadi pasangan suami istri yang memancarkan kemuliaan Tuhan, dan Tuhan pasti berkati ya. Dan kalau Tuhan karuniakan anak-anak nanti, anak-anak akan jadi anak-anak kemuliaan Tuhan ya. Puji Tuhan. Nah, sore ini saya akan ambil nats sebagai dasar dari berita firman Tuhan dari Mazmur pasal 127. Bapak Ibu saudara-saudara dan kedua mempelai khususnya Nanda dan Wina, 9 session sudah kalian lewati, dan ini session ke-10 ya. Jadi memang ada satu session yang kami tahan ya, simpen khusus itu menjadi pelajaran penutup dari rangkaian BPN selama 9 session. Jadi ini sebetulnya session penutup, habis ini bisa wisuda ya, puji Tuhan ya. Oke. Nah, Mazmur pasal 127, Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah satu pasal, satu bagian Alkitab yang menjadi salah satu bagian kesukaan orang-orang Yahudi. Kalau mereka mengadakan upacara peneguhan pemberkatan nikah. Jadi di tengah-tengah masyarakat Yahudi, orang-orang Ibrani sejak zaman perjanjian lama, kalau mereka ada pernikahan, salah satu bagian yang paling mereka suka adalah ini, ya, di samping beberapa bagian lain seperti kitab Esther dan sebagainya ya. Nah, Mazmur pasal 127 saya akan bacakan untuk kita ayat 1 sampai 5.
Tetapi nanti saya hanya akan secara khusus kupas ayat 1 dan 2 saja. Tapi mari kita baca seluruhnya satu pasal, Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Ini adalah hadiah pernikahan dari Tuhan untuk kedua mempelai, ya. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 begini bunyinya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal sebuah kota, maka sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kalian bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, lalu makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sedangkan Tuhan memberikannya kepada orang-orang yang dicintainya ketika mereka tidur. Itu ayat 1 dan 2. Sekarang 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ayat 5 berkata, berbahagialah orang, ya, para ayah dan ibu, suami istri, para pengantin yang membuat penuh tabung panahnya. Tabung panahnya penuh dengan anak-anak panah. Anak panah itu apa? Anak. Makanya orang Yahudi anaknya banyak, ya. Dan kita orang Asia juga ada suku-suku tertentu yang punya tradisi suka anaknya banyak. Kami orang Chinese juga anaknya biasa sampai belasan, ya. Kalau nggak salah orang Tapanuli juga entah Karo, Toba sama gitu, ya. Saya kurang tahu persisnya. Asia juga banyak yang punya sepertinya punya kebiasaan kultur yang mirip dengan orang Yahudi ini. Kenapa? Karena rupanya Tuhan berkata berbahagia. Kata berbahagia dalam bahasa aslinya artinya diberkatilah, selamatlah, amanlah, sentosalah, sejahteralah, ya. Nah, tapi zaman modern tidak harus lagi punya anak banyak, ya. Saya punya kenalan anak Tuhan, anaknya 17. Wah, ini kisah nyata, ya. Waktu pertama kali jumpa dengan keluarga ini saya terkejut. Saya bertemu dengan seorang ibu, salah satu anak dari keluarga itu. Dia bilang, Pak Pendeta, saya anak ke-13. Hah? Jadi ayah ibu dari ibu anaknya 13? Oh enggak, saya masih punya adik lagi. Hah? Berapa adiknya? 4, total 17. Kenapa banyak betul orang zaman dulu, ya? Bukan karena zaman dulu, karena kami 16 perempuan semua. Tunggu sampai dapat laki-laki, nomor 17 laki-laki baru berhenti orang tuanya, ya. Nanti Nanda, Wina, laki perempuan sama, amin, ya, amin, ya. Tapi juga jangan seperti orang-orang di negara yang terlalu maju, kelewat maju, ya. Saya dengar di negara-negara maju, juga di tetangga kita Singapura yang sudah maju juga, mereka menganut paham DINK, ya, DINK, DINK, ya, DINK, double income no kids. Ini bahaya, ini postmodern, ya. Itu cara berpikir seperti itu. Jadi double income, jadi mereka sebelum menikah janjian. Kita nggak usah punya anak, ya, gue kerja, lu kerja, supaya kita kaya. Anak dianggap beban, anak itu cuma problem gitu, ya. Nah, anak-anak Tuhan tentu tidak menganut pemikiran seperti itu, ya. Kita terima apa yang Tuhan berikan. Kita ya, boleh nggak sih Pak Pendeta keluarga berencana? Boleh, nggak masalah. Tuhan kasih kita hikmat, ya. Kita nggak tolak berkat Tuhan, tapi kita berdoa kalau Tuhan izinkan, Tuhan berkehendak, Tuhan atur supaya semua berlangsung dengan sejahtera, ya. Nah, mari kita lihat beberapa bagian yang saya ingin bagikan dari nats ini, dari ayat 1 dan 2 khususnya. Ada 3 kebenaran tentang pernikahan. Dari Mazmur 127, kebenaran yang pertama dikatakan begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Kebenaran pertama, menikah itu digambarkan seperti orang bangun rumah. Nanda dan Wina, hari ini peletakan batu pertama. Ini groundbreaking, ya. Hari ini kalian mulai bangun rumah. Wow, bangun rumah itu seru dan deg-degan, ya. Wah, saya pernah satu kali dan sekarang lagi juga lagi bangun rumah dari tanah kosong, ya. Wah, itu seneng lihat tukang kerja kali. Wah,
Saya bukan orang sipil, maaf kalau ada yang orang sipil, kalau istilah saya keliru ya. Itu ketika tanah itu masih berantakan, ada semak ya, ada gundukan, ada lubang ya, mereka cut and fill kalau nggak salah istilahnya gitu ya. Jadi sampai rata yang keropos atau yang gembur dipadatkan, ya ditumpuk ya dan sebagainya supaya lahan itu betul-betul siap untuk dibangun. Ya. Sesudah dibangun mulai dibuat itu garis fondasi keliling batu kalinya itu ya, dan terus. Nah itu ada, saya pernah dengar teori yang bilang begini. Semakin tinggi sebuah bangunan direncanakan, maka semakin dalam fondasi harus ditanam. Semakin besar megah bangunan diharapkan, maka semakin kuat fondasi harus dipersiapkan gitu ya. Nah, bisa nggak Nanda dan Wina sekarang bayangkan bangunan rumah tangga, bangunan keluarga seperti apa yang kalian harapkan akan mulai dibangun mulai per hari ini. Nah, itu semua hanya akan dapat terwujud kalau fondasinya bagus. Fondasi pun belum segala-galanya, nanti ada konstruksinya, materialnya dan sebagainya tentu ya, ada arsitekturnya. Tapi fondasi minimal setengah jalan sudah dijalani gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita semua, di sini Bapak Ibu kita yang sudah menikah, kita tahu bahwa berumah tangga, Alkitab katakan menikah itu orang membangun rumah. Ya. Ada seninya, orang kalau bangun rumah kan gak cuma asal kotak, enggak ya. Apalagi sekarang, wah saya walaupun pendeta tapi suka kadang-kadang lah ada sedikit waktu baca-baca pengetahuan umum termasuk masalah bangunan ya, di internet bertebaran itu semua ada contoh desain rumah minimalis gitu ya. Nah, walaupun judulnya minimalis Bapak Ibu, tapi tetap aja bentuknya indah ya. Itu sekarang perumahan-perumahan, developer properti itu iklan di Facebook, di Instagram, itu iklan gencar, iklan perumahan, orang jualan rumah. Karena dalam 2 tahun ini sejak pandemi semua bisnis agak merosot termasuk dunia properti ya. Jadi mereka berjuang untuk jualan, semua jualan. Para salesman, marketing didorong oleh pimpinan untuk pemasaran ya. Hampir tiap hari hiperbolanya. Handphone saya masuk iklan, menawarkan di perumahan di ini permai, di itu indah ya semua. Wah, apalagi ada insentif dari pemerintah, PPN 0% gitu ya. Tidak kena PPN, DP 0%. Wah, saya suka lihat desainnya. Wah, minimalis, judulnya minimalis, tapi seminimalisnya tetap indah. Ya, ada keindahan bentuknya. Dan semua desainer berlomba-lomba untuk apa? Untuk merancang model yang belum pernah ada. Supaya dagangannya laku, supaya orang, wah cantik rumah ini, beda dari yang lain gitu ya. Nah, menikah seperti itu. Bukan artinya kalian, yuk kita bikin satu perkawinan yang beda dengan, kita eksentrik gitu ya, yang unik, beda dengan tetangga. Wah, mungkin tetangga jam 6 pagi bangun, jam 10 malam tidur, kita kebalik yuk, jam 10 malam bangun, jam 6 pagi kita tidur. Bukan begitu, supaya nyentrik ya, supaya unik rumahnya, bukan. Tetapi artinya, mari bangunlah rumah sebegitu rupa supaya menjadi rumah di mana Tuhan suka untuk hadir, amin. Lagi sekali menikah adalah membangun rumah. Wina dengan Nanda sedang membangun rumah. Rumah apa? Rumah pernikahan. Konstruksinya harus kuat. Gak cuma indah, tapi harus kokoh. Nah, kokohnya apa? Nanti kita lihat. Saya simpan untuk bagian kunci nanti ya. Nah, yang kedua, kebenaran kedua dikatakan begini. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal sebuah kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kebenaran kedua, Bapak Ibu, menikah itu bagaikan orang mengawal sebuah kota. Nanda dan Wina, per hari ini kalian sedang mulai diberi tugas oleh Tuhan untuk mengawal sebuah kota. Ada satu kota yang mulai hari ini, 28 Agustus 2021, satu kota yang dipercayakan untuk kalian jaga. Tuhan serahkan satu kota, Tuhan bilang, Nanda, Wina, gandengan tangan, duet, sehati, jaga kota ini. Tuhan kasih proyek hari ini. Kota apa? Kota rumah tangga, perkawinan, jaga. Kalau bukan Tuhan yang jaga sebuah kota, sia-sia para pengawal berjaga-jaga. Ya. Jadi menikah itu seperti orang jaga kota, kawal kota. Ya. Harus dilindungi. Apalagi ini konteksnya Israel zaman perjanjian lama. Mereka hidup dalam era peperangan antar bangsa, antar suku.
perebutan wilayah, ya. Dan kalau kita ingat Alkitab mengajarkan bahwa perjanjian lama merupakan gambaran hal-hal yang terjadi di zaman perjanjian lama itu seringkali merupakan lambang untuk apa yang ada di perjanjian baru. Israel di zaman perjanjian lama punya musuh, Kanaan, Amalek, Moab, Amon, ya. Nah, mereka berperang melawan darah dan daging. Nah, itu lambang buat kita. Apa lambangnya? Bahwa kita juga punya musuh. Musuhnya kuasa-kuasa kegelapan. Ada roh-roh jahat, ada berbagai hal yang buruk, ada berbagai kejahatan, ya. Ada berbagai sistem nilai yang tidak Kristen, yang tidak Kristiani. Ada berbagai budaya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah musuh-musuh. Itu adalah Amalek, itu adalah Amon, itu adalah Moab, itu adalah Midian, ya. Itu adalah bangsa-bangsa yang digambarkan di zaman perjanjian lama yang sekarang menyerang kotanya Tuhan, ya. Kalau bukan Tuhan yang jaga kawal sebuah kota, sia-sia usaha orang membangunnya. Ada berbagai kejahatan, ada berbagai kuasa kegelapan akan coba serang dan hancurkan kota ini. Kota apa? Kota pernikahan kalian berdua. Jaga. Tuhan percayakan jaga mulai hari ini. Amin, ya. Kebenaran ketiga, ayat 2. Sia-sialah kalian kalian bangun pagi-pagi, lalu duduk sampai jauh malam, lalu makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sedangkan Tuhan memberikannya kepada orang-orang yang dicintainya pada waktu mereka tidur. Kebenaran ketiga yang Alkitab beritahukan tentang pernikahan, menikah itu adalah kerja keras. Digambarkan dengan orang yang bangun pagi-pagi buta. Dikatakan sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, early in the morning, pagi buta, ya. Lalu duduk sampai jauh malam kerja, ya. Di meja atau di tempat kerja duduk, konsentrasi, fokus, tidak beranjak kemana-mana, terus di situ, ya. Tapi dapatnya apa? Ini ayat tragis. Saya coba periksa dalam berbagai terjemahan, termasuk dalam teks asli bahasa Ibrani, dikatakan hasilnya cuma sepotong roti. Duduk fokus, konsentrasi, sangat berdedikasi, berintegritas, bekerja mati-matian dari pagi buta sampai larut malam, dapatnya cuma sepotong roti. Itu pernikahan. Untuk setiap effort yang kalian perjuangkan, dapat hasilnya nggak sebanding. Banyak suami istri, banyak rumah tangga yang terhenyak. Mengapa? Karena menemukan apa yang diharapkan dengan apa yang didapatkan jauh berbeda. Salahnya di mana? Enggak salah, Alkitab sudah nubuatkan Bapak Ibu. Menikah itu seperti orang bangun dari pagi buta, kerja fokus sampai larut malam, dapatnya cuma sepotong roti. Nah, ini 3 gambaran, ini 3 kebenaran. Yang pertama, sekali lagi, menikah itu seperti orang bangun rumah. Yang kedua, menikah itu seperti pengawal menjaga, security, tenaga keamanan, para aparat keamanan mengawal menjaga sebuah kota. Yang ketiga, menikah itu seperti apa? Seperti orang kerja banting tulang dari pagi buta sampai larut malam dengan hasil yang tidak seberapa. Nah, wah, ini kok Alkitab bicaranya suram ya? Kok pernikahan ini kok suram ya? Kayak tidak. Karena ini baru bagian pertama. Jadi satu kalimat bla 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 koma. Ini baru koma. Kita belum lihat belakangnya, ya. Nah, ini belakang cahayanya, depannya suram sepertinya, tapi belakangnya inilah terangnya. Ayat-ayat ini dibuka dengan kata-kata begini, jikalau bukan, gitu. Nah, ini salah satu kata kuncinya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun sebuah rumah, ya. Jikalau bukan Tuhan yang kawal sebuah kota, ya. Nah, jikalau bukan, maka sia-sia. Nah, ini suramnya. Jadi kesuraman, kesia-siaan hanya terjadi kalau apa? Kalau bukan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kita. Artinya lagi, firman Tuhan ini memanggil, menantang, ya, mengingatkan, mengarahkan, ya, untuk setiap pasangan suami istri Kristen untuk apa? Untuk melibatkan Tuhan. Nanda dan Vina, memang ada ancaman untuk pernikahan kalian. Sebagaimana kami semua yang sudah menikah alami ancaman itu. Ancaman apa? Ancaman kesuraman. Ada. Tapi itu bukan sesuatu yang fatal, bukan sesuatu yang sudah digariskan, sudah takdir, tidak. Itu pilihan, ya. Saya percaya anak-anak Tuhan tidak dipanggil untuk mengalami kegelapan, tetapi anak-anak Tuhan dipanggil untuk alami berkat, hidup dalam terang, dalam kelimpahan berkat Tuhan, keajaiban anugerah Tuhan, hadirat Tuhan, Shekinah glory dalam rumah tangga, dalam
pernikahan dalam keluarga kita semua. Kuncinya apa? Kuncinya libatkan Tuhan. Ini dia, ini pesan yang saya mau bagi buat kalian berdua sore hari ini. Libatkan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, jikalau bukan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang bangun rumah itu, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Orang boleh bangun, kita memang harus bangun. Tapi kita harus libatkan Tuhan, minta Tuhan yang bekerja lewat kita, atau Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan, kalau bukan Engkau yang bangun rumah tangga kami, maka usaha aku, usaha kami sia-sia. Tuhan, kalau bukan Engkau yang kawal kotak pernikahan kami, usaha kami sia-sia. Kami security, kami aparat keamanan yang sangat terbatas. Kami berusaha, kami berjuang, kami janji, kami pasti berjuang untuk jaga. Kami tidak akan terlena, kami tidak akan lalai, kami tidak akan mengabaikan, kami akan jaga. Tapi kami ingat, sehebat-hebatnya usaha kami menjaga, kalau bukan Tuhan yang jaga, sia-sia. Ya. Ini zaman modern, teknologi begitu luber di mana-mana, ya, sehingga kejahatan juga merajalela dengan begitu buas, ya. Kalau bukan Tuhan yang kawal, kalau bukan Tuhan yang jaga, semua sia-sia. Dua berkat utama saya mau bagi. Ya. Yang pertama, pernikahan itu seperti orang bangun rumah, seperti kawal kota, seperti orang kerja keras. Maka yang diperlukan pertama adalah libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan, libatkan Tuhan. Yang kedua, hal yang kedua dikatakan begini. Ada satu ungkapan yang menarik. Di ayat 2 bagian akhir dibilang begini, sedangkan Tuhan memberikannya kepada orang-orang yang dicintainya pada waktu mereka tidur. Yang tadi itu orang kerja keras banting tulang dari pagi buta sampai larut malam, wah fokus, konsentrasi, benar-benar dia tidak mau lihat kiri lihat kanan, betul-betul kerja bertanggung jawab, sangat bertanggung jawab. Tapi hasilnya cuma sepotong roti. Sedangkan roti yang sama, berkat yang sama itu diberikan kepada anak-anak Tuhan ketika mereka sedang apa? Sedang tidur. Bukan ketika mereka sedang kerja banting tulang dari pagi buta sampai larut malam. Nah, jangan salah paham. Kadang-kadang para pemalas, nah ini ya, ada orang-orang yang memang dasarnya malas gitu ya. Wah, ini firman Tuhan berkata Tuhan memberikan ketika mereka tidur. Aku mau tidur gitu ya. Nah, jangan. Wah, tentu Wina juga nggak mau ya kalau Nanda tidur terus nanti ya bangunin dia ya, atau Nanda lihat Wina tidur terus gitu ya bangunin ya, harus kerja ya, harus kerja. Tapi juga kerjanya bukan kerja menggantungkan pada kekuatan sendiri. Jadi bukan kekuatan kemampuan kita, tapi dalam bekerjanya kita bergantung pada Tuhan. Dalam bekerjanya kita andalkan Tuhan. Dalam bekerjanya kita mengharapkan Tuhan ambil alih semuanya ya. Karena ada ayat yang berkata begini, berdiam dirilah dan lihatlah aku yang berperang bagi kamu, gitu kan ada ayat gitu ya. Jadi berdiam dirilah, Tuhan yang berperang. Oh, itu zamannya Musa tuh memimpin Israel Tuhan bilang diam, lihatlah aku yang berperang bagi kamu gitu ya. Nah, diamnya itu beda dengan diam kamus dunia. Kalau kamus dunia diam itu artinya betul-betul pasif, gak berbuat apa-apa. Tapi kalau diamnya anak Tuhan itu artinya dia belajar duduk tenang di kaki Tuhan. Jadi saya tutup dengan yang saya bilang berkat kedua. Berkat yang pertama adalah saya ingin mengingatkan bahwa libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala perkara. Libatkan Tuhan ya. Umpama satu hari ada perbedaan pendapat ya. Yang diambil pendapat siapa? Kalau perbedaan pendapatnya sederhana, gampang kelihatan mana yang benar, mana yang salah, ya gampang. Yang diikuti yang benar dong. Tapi kadang-kadang berbeda pendapat agak rumit ya, agak tipis itu. Kelihatannya dua-duanya benar atau kelihatannya dua-duanya salah. Pendapat siapa? Yang diambil pendapat firman Tuhan. Suami istri harus sepakat, yuk kita cari jawaban di Alkitab. Kalau gitu cari jawabannya bukan apa kataku, bukan apa katamu, tapi apa yang Alkitab katakan. Udah baca Alkitab dibuka nih dari Kejadian sampai Wahyu nggak ketemu, bolak-balik nggak ketemu ya. Ya, tanya pendeta atau tanya hamba Tuhan, tanya papa mama yang sudah lebih berpengalaman dalam ikut Tuhan mungkin. Tanya pembimbing rohani, kakak rohani yang ngerti firman Tuhan. Barangkali mereka bisa kasih petunjuk ayat ini maksudnya apa ya, atau kasus ini ayatnya di mana ya. Harus kembali kepada firman Tuhan. Nah, dua mempelai yang kami kasihi, hari ini saudara berdua akan segera diteguhkan
dipersatukan, diberkati dalam pernikahan yang kudus, pernikahan yang suci. Alkitab mengatakan pernikahan anak-anak Tuhan itu gambaran dari hubungan antara Kristus dengan jemaat. Jemaat dengan Kristus. Suami kasihilah istrimu, istri tunduklah pada suamimu. Kenapa? Karena hubungan kalian berdua itu merupakan gambaran dari hubungan Tuhan dengan umatnya sendiri, ya. Dan Paulus mengatakan dalam Efesus pasal 5, dia berkata ini adalah satu misteri, ya. Hubungan suami istri itu misteri. Apa arti misteri? Artinya banyak hal yang kita nggak bisa mengerti hari ini. Harus sabar. Kenapa? Karena dengan berjalannya waktu Tuhan akan mendewasakan kita, membuat kita mengerti pada saatnya. BPN itu 9 session, 10 session dengan hari ini, tapi itu kelas BPN. Sementara bimbingan ilahi untuk pernikahan akan berlangsung seumur hidup. Saya mengajak Nanda dan Wina untuk buka hati kepada Tuhan, bilang begini, Tuhan, kelas BPN Gereja Duta Injil sudah selesai, tapi BPN dari Tuhan mari berlangsunglah seumur hidup kami, ya. Kenapa? Karena Tuhan akan mengajar. Pernikahan itu misteri. Misteri itu akan dibuka tahap demi tahap oleh Tuhan. Tuhan akan singkapkan. Bukan Tuhan tidak mampu langsung buka, blok semua terbuka. Tuhan mampu lakukan. Tapi kalau Tuhan lakukan itu, kita yang gak sanggup menerima, ya. Jadi kebenaran-kebenaran harus dibuka bertahap oleh Tuhan sesuai dengan kedewasaan kita. Izinkan Tuhan membentuk kalian berdua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sejenak. Haleluya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada sore hari ini. Pernikahan adalah sebuah usaha untuk membangun rumah. Pernikahan adalah sebuah usaha untuk mengawal sebuah kota. Pernikahan adalah sebuah usaha untuk mencari kehidupan. Tapi jika bukan Tuhan yang membangun rumah itu, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota itu, sia-sialah para pengawal berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang memberikan berkat itu, roti itu untuk dimakan, berkat itu untuk kehidupan sehari-hari, maka sia-sialah usaha orang, para pekerja, setiap manusia berjerih lelah mencari kehidupannya jikalau bukan Tuhan. Maka sekarang Bapa Sorgawi, kami semua yang ada di sini, khususnya kedua mempelai, ambil tekad sesuai firman-Mu yang Engkau ajarkan kepada kami saat ini. Kami ambil tekad, kami mau libatkan Tuhan. Lebih lagi, yang belum libatkan Tuhan mulai hari ini, kami mohon ampun kepada Tuhan. Barangkali selama ini kami jarang libatkan Tuhan, atau bahkan kami nyaris tidak pernah libatkan Tuhan. Kami mengatur keinginan kami sendiri, kami hidup mencapai harapan kami sendiri. Tapi hari ini kami dengar firman-Mu, kami mau libatkan Tuhan. Beri tempat yang layak bagi Tuhan hadir, bertakhta dan bekerja di hidup kami. Bagi kami yang sudah belajar libatkan Tuhan, mulai hari ini kami akan lebih lagi libatkan Tuhan. Yang sudah banyak libatkan Tuhan akan makin sungguh-sungguh libatkan Tuhan, dan selalu libatkan Tuhan dalam segala perkara. Ya Bapa Sorgawi, ya Tuhan Yesus, kami mau melibatkan Dikau dalam setiap aspek hidup kami. Bukan hanya dalam perkara-perkara rohani, tetapi dalam setiap bidang kehidupan kami mau libatkan Tuhan. Kedua mempelai khususnya Nanda dan Wina, Tuhan, Roh Kudus tuntun kedua anakmu ini, yang sebentar lagi mereka bukan lagi dua tetapi satu adanya. Tuntun mereka, kuasai mereka, urapi mereka, agar mereka senantiasa Tuhan Kau ingatkan untuk libatkan Dikau Tuhan, untuk libatkan Tuhan dalam segala perkara. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pada hari ini Sabtu 28 Agustus 2021
kita berkumpul di hadapan Tuhan untuk bersama-sama mendoakan dan menaikkan restu bagi Ardinanda Sinulingga dan Edwina Rosanti Badudu. Pernikahan adalah satu lembaga suci yang Tuhan sendirilah penciptanya. Di awal penciptaan di Taman Eden, Tuhan menciptakan yang namanya pernikahan. Pernikahan disukai, diberkati oleh Tuhan. Terbukti dari kehadiran Yesus dalam satu perjamuan kawin di kota Kana di Galilea. Dan seperti yang saya katakan tadi, pernikahan adalah lambang dari hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Persatuan suami dengan istri dalam satu roh, satu jiwa, satu tubuh. Sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Pada pernikahan yang kudus, sore hari ini di tempat ini akan dipersatukan Saudara Ardinanda Sinulingga dengan Saudari Edwina Rosanti Badudu. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang diutus untuk melayani pemberkatan ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua mempelai untuk mengetahui kembali, untuk mengkonfirmasi sekali lagi kesungguhan hati mereka dalam memasuki pernikahan ini. Saya mengundang kedua mempelai untuk boleh bangkit berdiri. Dua pertanyaan kepada mempelai pria dan nanti dua pertanyaan kepada mempelai wanita, ya. Mohon dijawab dengan jelas, dengan tegas, dan dari hati yang murni, tanpa paksaan, melainkan dengan kesungguhan di hadapan Tuhan dan jemaat. Ardinanda Sinulingga, apakah sungguh saudara hari ini bersedia untuk menerima Edwina Rosanti Badudu yang saat ini berdiri di sebelah kirimu, menjadi istri saudara yang satu-satunya yang sah seumur hidup dan hidup bersama dengannya dalam pernikahan yang suci sepanjang umur kalian berdua? Apa jawab saudara? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Ardinanda Sinulingga, kalau begitu apakah juga saudara berjanji untuk mengasihi Edwina Rosanti Badudu bagaikan saudara mengasihi diri saudara sendiri, menghormati dan memelihara dia, merawatnya dalam segala keadaan, baik sehat maupun sakit, senang ataupun susah, atau sekiranya Tuhan mengizinkan saat berkelimpahan atau kekurangan. Pendek kata, dalam segala keadaan sepanjang umur kalian berdua sebagai suami istri. Apa jawab saudara? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Oke. Edwina Rosanti Badudu, apakah benar saudari pada hari ini bersedia menerima Ardinanda Sinulingga yang saat ini berdiri di sebelah kananmu sebagai suamimu yang sah dan satu-satunya seumur hidupmu, dan hidup bersama dengan dia dalam pernikahan yang kudus sepanjang umur hidup kalian berdua? Apa jawab saudari? Ya, saya bersedia. Oke. Edwina Rosanti Badudu, kalau begitu apakah juga saudari berjanji untuk mengasihi Ardinanda Sinulingga bagaikan engkau mengasihi dirimu sendiri, menghormati dan memelihara dia, serta merawatnya dalam segala keadaan, baik sehat maupun sakit, senang ataupun susah, atau jika Tuhan izinkan, entah saat berkelimpahan ataupun kekurangan. Pendek kata, dalam segala keadaan sepanjang umur kalian berdua. Apa jawab saudari? Ya, saya berjanji. Oke, baik. Puji Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu, kita sudah mendengar jawaban dari kedua mempelai atas pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Maka sekarang kedua mempelai akan mengucapkan ikrar nikah
mereka satu dengan yang lain. Ya, saya persilakan kedua mempelai untuk boleh berdiri berhadapan, berjabatan tangan, dimulai oleh mempelai pria memberikan ikrar. Perhatikan sebentar untuk kedua mempelai, ikrar ini ucapkan dari hati ya. Bapak Ibu, kita perhatikan mempelai pria dan nanti mempelai wanita akan berikan ikrar satu kepada yang lain untuk pernikahan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Sabtu 28 Agustus 2021, saya Ardinanda Sinulingga mengambil dan menerima engkau Edwina Rosanti Badudu menjadi istri saya yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan dan manusia. Saya berjanji akan selalu mengasihi dan setia kepadamu dalam segala keadaan, baik senang ataupun susah, baik sehat ataupun sakit, baik berkelimpahan ataupun saat kekurangan. Saya berjanji akan mendampingi dan memelihara engkau seumur hidup saya, dan sesuai dengan firman Tuhan, saya menyatakan bahwa hanya kematian yang boleh memisahkan kita. Amin. Mempelai wanita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Sabtu 28 Agustus 2021, saya Edwina Rosanti Badudu dengan ini mengambil dan menerima engkau Ardinanda Sinulingga menjadi suami saya yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan dan manusia. Saya berjanji akan selalu mengasihi dan setia kepadamu, dalam segala keadaan, baik senang ataupun susah, baik sehat ataupun sakit, baik berkelimpahan ataupun saat kekurangan. Saya berjanji akan mendampingi dan melihara engkau seumur hidup saya, dan sesuai dengan firman Tuhan, saya menyatakan bahwa hanya kematian yang boleh memisahkan kita. Amin. Kedua mempelai akan mengikatkan ikrar yang baru saja mereka ucapkan dengan pertukaran cincin. Pertukaran cincin untuk mengikat ikrar mereka berdua. Saya persilakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di tangan saya ada sepasang cincin pernikahan, cincin mempelai. Kedua cincin ini berbentuk lingkaran yang tidak berujung. Lingkaran nyambung terus, nggak ada ujungnya. Lambang apa? Lambang cinta yang tidak berhenti. Apapun yang terjadi, cintanya nggak boleh putus. Apapun yang terjadi, pernikahan ini nggak boleh berhenti. Seperti ikrar yang kalian ucapkan, hanya kematian yang boleh memisahkan kalian berdua. Ya, silakan. Dimulai oleh mempelai pria. Silakan lihat mikrofonnya.
Cincin ini aku berikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai wanita, silakan. Ardinanda Sinulinga, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tibalah saat yang dinanti-nantikan Bapak Ibu. Tibalah saatnya kedua mempelai akan bersama-sama kita serahkan kepada Tuhan untuk Tuhan sendiri yang meneguhkan mereka, menyatukan mereka secara hakiki menjadi suami istri pada saat ini. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri dan kedua mempelai akan berlutut di hadapan Tuhan. Saya persilakan. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari takhta Tuhan Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidup. Lagi sekali refnya, mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya. Mengalir kasih dari takhta Tuhan Bapa, Ardinanda Sinulinga dan Edwina Badudu. Hari ini Sabtu 28 Agustus tahun 2021 Tarik Masehi. Saya Pendeta Yosua Cendana sebagai hamba Tuhan yang Tuhan tugaskan utus melayani, memimpin ibadah peneguhan pemberkatan nikah kalian berdua ini. Sesudah mendengar jawaban-jawaban yang kalian berikan atas pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, setelah mendengar ikrar nikah yang suci, yang tulus, yang lahir dari hati yang terdalam, dari kalian berdua satu kepada yang lain, maka sekarang dengan ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga saya menyatakan saudara berdua sah sebagai suami istri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hanya maut yang boleh memisahkan kalian berdua. Amin. 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 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari Bapa Tuhan, Bapa Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Bersama-sama mohonkan berkat Tuhan bagi kedua mempelai. Sesudah mereka baru saja diteguhkan, sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Maka sekarang biarlah Tuhan sendiri, Khalik langit, bumi, lautan dengan segala isinya, Tuhan yang kami semua kenal dalam nama Yesus Kristus penebus, kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang turunkan, curahkan berkat-Mu, berkat pernikahan, berkat rumah tangga, berkat atas kedua mempelai ini dari hari ini sepanjang umur mereka bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat-berkat ilahi, berkat-berkat rohani, berkat-berkat jiwani, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat kehidupan sosial atas saudara berdua. Kiranya Tuhan yang berjalan di depan kalian, kiranya Tuhan yang berjalan bersama dengan kalian, kiranya Tuhan yang berjalan menjadi penutup barisan kalian. Dari hari ini tak pernah berhenti, sekarang sampai seterusnya. Mulai dari detik saat ini, Tuhan Yesus, kepala rumah tangga, kepala dari setiap keluarga anak-anak Tuhan, ada bersama dengan kalian senantiasa. Baik pagi, siang, sore, malam, tidak pernah berhenti. Mata Tuhan yang menjelajah seluruh dunia, mata Tuhan ada di atas kalian. Untuk berjaga-jaga, untuk menolong, untuk mengawasi, untuk melindungi, dan untuk berperang bagi kalian berdua. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada kaki kalian untuk melangkah, untuk berlari, menyambut setiap rencana Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan membuat tangan kalian tidak pernah lelah untuk terus menuai, menabur. Kiranya Tuhan mengurapi kalian berdua seluruh keadaan, setiap bagian kehidupan. Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudusnya yang dahsyat, supaya kalian berhasil dalam setiap kehidupan kalian, baik dalam perkara-perkara rohani, baik dalam perkara-perkara sosial, hubungan kalian dengan setiap orang, dengan sekeliling kehidupan, baik dalam perkara-perkara jasmani. Tuhan membuat kalian berdua berhasil. Kiranya Tuhan melebarkan kemah kalian, memancangkan patok-patok yang kuat ke kiri, ke kanan, ke muka, ke belakang. Kiranya Tuhan membentangkan perlindungan yang sempurna. Kiranya Tuhan menjadi benteng yang tidak tertembus oleh apapun. Kiranya Tuhan menjadi tiang awan, tiang api yang menuntun siang dan malam. Kiranya Tuhan menjadi suara yang jelas, yang senantiasa berbicara dalam setiap keadaan, memberi petunjuk, memberi penghiburan, memberi kekuatan, memberi kemenangan. Tidak ada kegelapan yang dapat mengalahkan kalian, karena Tuhan yang berperang bagi kalian dan memberi kemenangan. Kiranya Tuhan melatih tangan kalian untuk berperang dan menjadikan semua perkara kemenangan bagi kalian berdua. Kiranya Tuhan memberkati pernikahan kalian dengan keturunan ilahi, dengan anak-anak yang kudus, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang diperbuat oleh tangan kalian berdua, dan Tuhan jadikan berhasil. Kalian akan maju dan tidak pernah mundur, akan bertambah-tambah dan bukan berkurang.
dalam keadaan apapun, bahkan ketika segala sesuatu itu kelihatan tidak seperti yang diharapkan, Tuhan tetap ada dan memberi pertolongan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah. Kiranya ya Tuhan, semua berkat yang luar biasa yang Dikau sudah siapkan di surga bagi kedua anakmu ini, sekarang ya Tuhan curahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Amin. Boleh berhadapan ya. Sebelum saya akan kembalikan kepada pemimpin ibadah ya. Ini masih saya oke ya. Nah, coba lihat yang di hadapannya ya. Oke. Nah, Nanda, Wina, kalian bukan lagi calon, sudah sah ya. Ya, yang di hadapan itu adalah istri, yang di hadapan adalah suami ya. Coba Nanda dilihat, jangan-jangan tertukar orangnya. Coba nah, baik dibuka penutupnya, silakan. Ya. Haleluya, puji Tuhan, beri tepuk tangan. Ya. Nah, Nanda, sambutlah mempelaimu, sambutlah dia. Kepada kedua mempelai, kami persilahkan untuk menghadap ke arah depan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di hari yang suci ini dan kudus ini, untuk pertama kalinya diperkenalkan kedua mempelai sebagai Tuan dan Nyonya Ardinanda Sinulinga. Baik, saya persilahkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk duduk kembali di tempatnya masing-masing, dan kita akan masuk kepada sesi penandatanganan akte nikah gereja. Kepada Saudara Fedi Budiman, saya persilahkan. Terima kasih Saudari Tamami. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang kami muliakan, baru saja kita menyaksikan bersama penyatuan kedua pengantin pria dan wanita dalam prosesi pernikahan kudus yang diberkati langsung oleh Bapak Pendeta Yosua Cendana, dan kini Ardinanda dan juga Wina bukan lagi dua tapi telah menjadi satu dalam pernikahan sebagai sepasang suami istri. Atau kata Pak Pendeta, sudah wisuda ya, sudah sah sekarang soalnya. Baik, setelah kita akan masuki penandatanganan akte nikah pergerejaan, akte nikah gereja. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang telah diberkati Tuhan dan terdaftar oleh gereja yang menaungi kedua pengantin. Karena itu kami mengundang kedua pengantin untuk menuju ke meja penandatanganan akte nikah gereja yang telah disediakan oleh Gereja Duta Injil. Baik, dan selanjutnya nanti kami mempersilahkan perwakilan dari Gereja Duta Injil untuk menyerahkan akte nikah kepada kedua mempelai. Mungkin diserahkan secara simbolis dan diambil dokumentasinya. Selanjutnya kita akan memasuki prosesi persembahan sulung dari kedua mempelai. Persembahan sulung adalah dalam pernikahan adalah persembahan pertama yang mereka berikan sebagai sepasang suami istri, sebagai bentuk rasa percaya bahwa segala sesuatu yang dimiliki dan diperoleh adalah berasal dari Tuhan.
Dan mereka mempercayai bahwa penyertaan dan penyediaannya sempurna, sehingga di masa depan mereka tidak perlu takut dan khawatir akan pemenuhan dari apa yang dibutuhkan. Dan saya mengutip sebuah ayat dari Alkitab Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dan untuk itu kami mempersilakan Ardinanda dan Wina untuk memberikan persembahan sulungnya. Sudah? Baik. Dan sekarang kita akan masuki prosesi selanjutnya, yaitu permohonan restu dari orang tua. Restu orang tua merupakan sebuah tanda ucapan terima kasih dan wujud syukur kepada kedua orang tua yang telah merawat, mendidik, dan membesarkan kedua pengantin hingga hari ini. Dan kini adalah saatnya untuk Ardinanda dan Wina untuk memulai bahtera rumah tangganya sendiri. Dan ini merupakan sebuah permohonan doa restu kepada kedua orang tua agar bahtera rumah tangga kedua pengantin ini menjadi rumah tangga yang selalu dalam bimbingan Tuhan Yesus Kristus. Dan pertama mereka akan mengungkapkan rasa terima kasih dan memohon doa restu dari orang tua pengantin wanita. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the glory of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place, mighty God. Dan berikutnya kedua pengantin akan memohon doa restu dari kedua orang tua dari Ardinanda. As I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the glory of your grace. I can only bow down and say, you are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our hands we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, mighty God. Bapak Ibu sekalian, para keluarga yang kami hormati, yang hadir secara offline maupun secara live streaming, puji Tuhan, pemberkatan pernikahan Ardinanda dan juga Wina telah berlangsung dengan penuh hikmat dan berjalan dengan lancar. Dan untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih, pihak keluarga mempelai akan memberikan sepatah dua kata yang akan diwakili oleh orang tua dari pihak mempelai wanita, yaitu Bapak Arman Badudu.
Kami mengundang untuk kedua mempelai untuk menghadap ke arah tamu. Ayo persilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara, hadirin semua yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mewakili Nanda dan Wina dan juga selaku orang tua mereka, kami mau menyampaikan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Pendeta Yosua Cendana, Pak, dari Gereja Duta Injil, ya atas pelayanan, peneguhan, dan juga pemberkatan nikah kudus pada hari ini bagi Nanda dan Wina yang baru saja kita saksikan bersama. Puji Tuhan. Dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Gereja Duta Injil melalui Pak Yosua dan Ibu Ana yang telah memberikan pelayanan bimbingan pranikah sebelumnya bagi Nanda dan Wina, ya tadi dibilang 9 session ya. Dan ini yang ke-10 udah selesai. Dan puji Tuhan juga untuk itu semua. Kiranya dengan telah terlaksananya seluruh pelayanan dan pemberkatan nikah mereka hari ini, Nanda dan Wina saya yakin sudah mantap ya dan siap ya untuk melangkah memasuki perjalanan dalam rumah tangga mereka yang baru. Kemudian kiranya juga Tuhan Yesus Kristus boleh menjadi pusat kehidupan dalam rumah tangga kalian, dan juga menjadi dalam kalian upaya kalian meraih cita-cita, segala cita-cita dan harapan kalian sebagai keluarga yang baru. Itulah doa dan pengharapan dari orang tua Nanda dan Wina. Amin. Baik, dengan ini ibadah sebentar lagi akan kita tutup ibadah pemberkatan nikah ini. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan mengangkat satu buah pujian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji
Haleluya, haleluya, haleluya. Di akhir rangkaian ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah atas kedua mempelai Ardinanda Sinulingga dan Edwina Badudu. Pada hari ini Sabtu 28 Agustus 2021 tarikh Masehi. Lagi sekali kami semua yang ada di sini, segenap umat-Mu datang kepadamu ya Tuhan untuk mengucap syukur, untuk naikkan pujian, sembah dari hati kami yang terdalam. Kami angkat segenap jiwa kami memuji Dikau Tuhan, karena sungguh tidak ada yang seperti Engkau, dahsyat melebihi segala, dan tidak ada selain Engkau, satu-satunya yang maha kuasa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadir dari awal hingga akhir ibadah ini, dan Tuhan sendiri yang sudah mengulurkan tangan-Mu, menjamah, meneguhkan, menyatukan dan memberkati kedua mempelai barusan saja. Tuhan terima kasih Bapa. Dan sekarang lagi sekali kami semua menyerahkan kedua anak-Mu ini, yang bukan lagi dua tetapi mereka sudah satu adanya di dalam Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, pembelaan dan berkat-berkat-Mu ada atas mereka, di dalam hidup mereka, bagi mereka senantiasa, sampai Dikau Tuhan Yesus Kristus datang kembali ke bumi ini. Kedua belah pihak keluarga besar yang melalui pernikahan anak-anak mereka, kedua belah pihak keluarga ini telah disatukan juga menjadi satu keluarga besar. Kiranya anugerah Tuhan turun atas semua. Berkati kedua belah pihak keluarga, berkati ya Tuhan, berkati dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kebenaran Tuhan. Kehadiran-Mu senantiasa ada setiap waktu, setiap saat dalam hidup kami semua. Tuhan terima kasih. Bapa, kami menyerahkan setiap hidup kami dan juga setiap bagian rangkaian acara sebentar selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami tinggalkan tempat ini dengan pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan membawa kami dengan selamat, tidak kurang apapun juga ke tempat ini, Tuhan juga akan bawa kami kembali ke tempat kami masing-masing. Haleluya. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sekali lagi mari angkatlah kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat yang dari Tuhan sendiri. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita, kasih yang sejati dan kekal dari Bapa Sorgawi, pencipta dan pemelihara hidup kita, serta campur tangan yang penuh dari Roh Kudus, turunlah semua ini berlimpah-limpah ke dalam hidup kita masing-masing sekarang, sepanjang umur, tiap-tiap hari tak pernah berhenti, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali ke bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita semua. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian berakhirlah acara pemberkatan nikah Ardinanda dan Wina pada sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Tentunya akan dimulai dengan kedua pengantin, dan saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk duduk terlebih dahulu. Dan saya mengundang tim dokumentasi untuk menggambarkan terlebih dahulu kedua pengantin.
kemudian nanti disusul oleh kedua pengantin dan juga dengan Bapak Pendeta Yosua bersama dengan istri. Dan setelah itu nanti kedua pengantin, kedua orang tua dan juga Bapak Pendeta. Kedua pengantin terlebih dahulu, silakan. Ya, berikan senyum yang paling lebar. Ayo Nanda, jangan tahan-tahan. Iya. Masih? Baik, berikutnya kedua pengantin dengan Bapak Pendeta bersama dengan Ibu. Dan mohon bersiap setelah ini kedua pengantin, Bapak Pendeta dan juga kedua orang tua terlebih dahulu. Ya. Baik, Bapak Pendeta boleh tahan dulu. Kami mengundang kedua orang tua untuk diabadikan bersama dengan kedua pengantin dan juga dengan Bapak Pendeta bersama dengan Ibu. Baik, terima kasih. Kami mempersilakan kedua orang tua dan juga nanti dengan Bapak Pendeta untuk kembali ke tempatnya. Dan setelah ini kami akan mempersilahkan kedua pengantin untuk menyapa tamu-tamu yang hadir secara virtual atau live streaming. Sebelum nanti kita akan mengakhiri live streaming dari pemberkatan pernikahan dari Arinana dan juga dari Wina. Kameranya sebelah mana? Situ? Ya. Oke, kepada Arinana dan Wina kami persilakan. Terima kasih semuanya sudah menonton kami pada saat. Boleh naikkan sedikit? Ya, agak dekat. Yes. Terima kasih kepada semuanya saudara saya dan secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sudah menyekolahkan saya dan memang belum bisa hadir di sini, tapi saya percaya bahwa doa restu kedua orang tua saya selalu menyertai seluruh perjalanan saya. Begitu juga saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Pak Suko Sudarso dan juga keluarga besar Pak Wisnu Wardana yang selalu membimbing saya dan juga mensupport saya di segala perjalanan hidup saya. Dan secara khusus saya mengucapkan kepada teman-teman saya kuliah dan juga mungkin teman saya SD sampai SMP di tempat kelahiran saya di Tiga Binanga. Saya mengucapkan banyak terima kasih sudah menonton dengan online. Saya tahu saya belum bisa hadir di teman-teman belum bisa hadir di tempat ini. Saya tadi pagi dikirim WA oleh teman-teman, ada yang nonton bareng di warung kopi atau di mana. Saya tertawa tapi saya terharu atas pertemanan dan juga atas ya persaudaraan dari teman-teman. Dan yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh senior-senior saya di banyak organisasi. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu namanya, tapi saya tahu apa yang ada hari ini adalah atas doa dan juga support dari abang dan kakak saya. Terima kasih.
Aku juga mau ngucapin terima kasih untuk semua teman-teman dan keluarga yang udah nonton, walaupun gak bisa hadir secara langsung, tapi kita bisa turut merasakan sukacitanya, turut merasakan doanya. Terima kasih banyak untuk teman-teman dari KKP, dari FISIP UI, dari Don Bosco, Bukit Sion, semuanya terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa selalu jadi keluarga yang saling mengasihi dan membangun, dan tolong doain supaya sampai selama-lamanya. Terima kasih. Amin. Baik, lambaikan tangannya ke kamera untuk terakhir kalinya sebelum ditutup live streamingnya. Bye, bye. Baik. Baik, kita akan melanjutkan sesi foto bersamanya ya. Masih bertahan dulu ya, oke? Soalnya hari ini harinya kalian, jadi kalian pasti akan banyak diburu oleh keluarga-keluarga dan teman-teman yang ingin diabadikan bersama dengan kalian. Dan berikutnya, saya Ardinanda dan juga Wina. Jadi dua-dua orang tua boleh kami undang kembali. Dan setelah ini kami mau untuk bersiap keluarga inti dari Ardinanda. Berarti siblings ya. Mohon bersiap siblings ya. Oke, ini khusus untuk orang tua aja yang boleh melepaskan masker ya. Nanti kami himbau untuk Bapak Ibu sekalian, para tamu yang nanti akan diundang untuk foto bersama, kami himbau untuk tetap menggunakan maskernya. Jadi hanya kedua pengantin yang diperbolehkan untuk membuka maskernya. Untuk pengertiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Oh, untuk orang tua Rinanda boleh ditahan dulu. Ya, untuk orang tua Wina boleh kami persilakan untuk kembali ke kursi masing-masing. Untuk siblings dari Arinanda silakan. Keluarga inti, ya. Keluarga inti. Dan berikutnya mohon bersiap, nanti adalah keluarga inti dari Wina. Ya, tahan dulu Om Tante. Silakan bergabung. Formal, rapi. Nanti boleh ada yang gaya bebas ya. Ayo, boleh yang lebih luas sedikit gayanya? Iya.